Perkenalkan, nama saya Angela Sinaga. Saya dari jurusan Ilmu Administrasi Publik 2017 Universitas Sumatera Utara. Jadi saya di sini di video ini ingin memberi tanggapan tentang penerapan NPM di Indonesia, reformasi birokrasi serta hubungan pemerintah dengan swasta untuk meningkatkan pelayanan di sektor publik. Baik, saya akan menjelaskan apa itu NPM. Sebelumnya, NPM itu adalah paradigma baru yang terdapat di sektor publik. Jadi NPM ini pertama kali diterapkan di Selandia Baru, Amerika Serikat dan Inggris pada tahun 1980-an. Tapi di Indonesia baru dimulai sejak tahun 1999 dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999. Jadi saya akan menjelaskan penerapan NPM di dalam 6 karakteristik. Saya mengambil dari instansi Departemen Keuangan dan BPK. Dari situ saya lihat 6 karakteristik. Yang pertama itu manajemen profesional di sektor publik. Jadi mereka sudah memberikan tupoksinya masing-masing kepada setiap pegawai. Dan yang kedua itu penekanan terhadap pengendalian output dan outcome. Jadi di Departemen Keuangan itu sudah dilakukan dengan penggunaan performance budgeting yang sekarang sudah diterapkan. Dan yang ketiga, pemecahan unit-unit kerja di sektor publik. Menurut saya hal ini sudah sejak lama dilakukan oleh Departemen Keuangan dan BPK, yaitu dengan adanya unit-unit kerja di tingkat eselon. Jadi NPM ini lebih kepada penerapan bisnis lain dari paradigma yang lainnya. NPM ini lebih banyak menguntungkan dibanding dengan paradigma lainnya. Jadi kalau menurut saya NPM ini cocok untuk negara Indonesia. Selanjutnya saya akan menanggapi tentang reformasi birokrasi. Jika kita mendengar reformasi itu adalah perubahan, dan perubahan di dalam suatu negara itu bersumber dari dua kelompok. Yang pertama itu dari birokrasinya itu sendiri, dan yang kedua dari masyarakatnya. Dan keduanya sama-sama ingin merubah tatanan menjadi lebih baik. Jadi jika kita lihat di Indonesia reformasi birokrasi itu dimulai dilakukan sejak tahun 1998 dengan dikeluarkannya undang-undang untuk memperbaiki kinerja birokrasi. Tetapi seperti yang kita lihat sampai saat ini, birokrasi di Indonesia itu masih sangat rendah, pelayanannya masih sangat rendah, belum berhasil dan sama sekali masih jauh jika dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Di Indonesia masih mementingkan diri sendiri, seperti KKN, harus ada uang dulu baru bisa kerja, harus disogok uang dulu baru bisa gerak gitu kan. Dan kalau menurut saya ini masih sangat jauh dari kata sempurna ya. Jadi selanjutnya saya akan menanggapi tentang hubungan antara pemerintah dengan sektor swasta. Jadi di dalam hubungan pemerintah dengan sektor swasta itu sudah ada yang namanya PPP3 atau Public Private Partnership. Ini adalah kerjasama pemberian sebagian wewenang pemerintah kepada sektor swasta untuk melakukan sebagian atau seluruh kegiatan pembangunan dalam pengoperasian infrastruktur. Jadi pemerintah tidak mengeluarkan biaya sendiri, tidak sendirian begitu istilahnya. Jadi pemerintah dibantu oleh swasta. Jadi keduanya sama-sama menguntungkan, sama-sama memiliki keuntungan. Tapi ada juga positif dan negatif dari hubungan PPP ini. Positif dan negatifnya. Dampak positif dari PPP itu adanya pembagian risiko antara pemerintah dan swasta. Jadi itu dampak positifnya, adanya penghematan biaya, adanya perbaikan tingkat pelayanan seperti tingkat pelayanan publik gitu. Dan
manfaat ekonomi yang lebih luas, misalnya kayak penciptaan lapangan kerja, pengurangan kriminalitas, dan peningkatan pendapatan. Itu positif dari hubungan dari pembagian swasta dan pemerintah. Dan ada juga dampak negatifnya. Dampak negatifnya begitu minim, lebih banyak dampak positifnya. Dan untuk kerjasama pemerintah dengan swasta itu sudah lumayan baik, tapi masih ada beberapa kendala. Sekian video tanggapan dari saya. Jika ada yang kurang, mohon maaf. Dan semoga pelayanan publik di Indonesia semakin baik, semakin maju, dan tidak jauh dari kata sempurna. Sekian dan terima kasih.